Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini mumpung saya bersih-bersih alat dan juga mengecekin alat untuk media converter, teman-teman semuanya. Di sini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya beberapa kendala yang sering terjadi di saat teman-teman itu menggunakan HTB atau media converter. Baik di situ mereknya Netlink atau mungkin di sini tanpa merek, atau saya juga Etherlink dan beberapa macam merek sih teman-teman semuanya. Dan berdasarkan pengalaman yang sudah lama saya menggunakan ini sudah 3 tahun 4 tahun saya menggunakan ini, menggunakan yang dulu masih beli pertama kali saya sekitar 400-500 ribuan satu paket, teman-teman. Jadi satu paket kayak gini non gigabit itu sudah harganya kisaran sekitar 400-500 ribu. Itu non gigabit, apalagi yang gigabit mungkin di atas 500 ribuan. Sekarang ini harganya satu paket kayak gini, ini kurang lebih sekitar 90 ribu, atau mungkin masih ada yang 100 ribu pas, itu juga ada ya. Karena di saat teman-teman itu sudah mulai beralih ke media convert, beralih ke fiber optik, biasanya salah satu solusi yang murah itu adalah menggunakan media converter yang seperti ini, teman-teman. Baik di situ yang portnya ada 6 kayak gini, 6. Jadi ini tanpa merek, teman-teman. Ini ada 6. Terus ada yang mungkin yang 2 kayak gini, ada yang 3 juga. Ada yang 4 juga port, mungkin yang terbanyak yang pernah saya lihat tapi belum pernah pegang, belum pernah saya pakai, itu sampai 8 port. Ya, 8 port FO, teman-teman semuanya. Nah, ternyata di saat teman-teman mungkin menggunakan ini media converter untuk memperluas jaringan wirelessnya atau jaringan wifi-nya, jaringan internetnya lah, kayak gitulah. Kalau wireless kan ini wirelessnya. Gitu. Biasanya banyak sekali kendala-kendala atau trouble yang dialami, beda banget dengan kabelan. Nah, jadi kabelan itu tinggal colok-colok gitu aja sudah cukup. Tapi kalau gini, media converter ini menghubungkan antara FO ujung 1 A atau B terserah, ujung 1 dengan FO satunya ujung 2. Nah, itu nanti bisa digabungkan lagi dengan kabelan kayak gini, kabelan kayak gini. Ya, oke. Dan kendala apa aja sih sebenarnya yang sering terjadi, teman-teman semuanya? Ini nanti saya ulas sedikit gambaran biar teman-teman nanti tahu, oh ternyata ini permasalahannya, kayak gitulah. Dan kadang kita beli masih baru, teman-teman semuanya, ternyata nggak bisa dipakai. Dan itu bisa faktor kabelnya. Dan kalau di sini memang saya ulas dari faktor dari alatnya. Beli baru ternyata kadang juga tidak bisa mengeluarkan internet. Semuanya nyala, ternyata tidak bisa mengeluarkan internet. Nah, kalau untuk cara pemasangannya, insya Allah di video yang lain sudah ada ya, teman-teman. Saya udah pernah ngulas ini banyak banget. Nah, ini pas saya juga mengecekin alat-alat ini, mana yang rusak, mana yang tidak, sekalian lah bikin video. Dan semoga nanti ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mungkin teman-teman yang sering terkendala dengan HTB. Oke, ini akan saya detailkan lebih dekat ya, teman-teman, biar nanti teman-teman bisa tahu. Ya, teman-teman semuanya, di sini saya siapkan ini yang 6 FO ya. Ini juga ada yang rusak. Ada yang rusak, teman-teman semuanya. Terus yang board juga. Terus saya juga menggunakan ini ya, Rakmon juga, biar teman-teman nanti tahu juga, oh apa itu kalau teman-teman menggunakan Rakmon nanti itu apa sih kendala yang sering terjadi juga di Rakmon. Terus saya juga menggunakan di sini ya. Nah, ini nanti sebagai apa ya, terlihat ada koneksi internet atau tidak, terus terhubung tidak, ini mumpung ada nempel di sini ya. Dan ini beberapa HTB ya. Ini masih ada satu gini lagi, teman-teman. Masih banyak kayak gini lagi. Cuma ini mumpung longgar lah, ini saya pilah-pilah karena sudah lama saya nggak milah-milah kayak gini. Terus saya siapkan juga kabel di sini. Ini kabelnya, kabelnya. Terus saya juga siapkan juga di sini ada adapter ya. Adapternya yang 5 volt 1 ampere. Di sini juga ada adapter yang 5 volt 2 ampere ya. Ada yang board ya kayak gini.
Oke. Jadi yang pertama kali teman-teman, di sini sudah saya nyalakan ya. Jadi ini sudah saya nyalakan. Nah, ini kabelnya saya cukup satu saja ya. Di sini cukup satu saja. Terus ini sudah nyala ya. Kelihatan teman-teman ya. Oke, udah nyala ya. Nah, udah nyala. Cukup saya colokkan satu aja powernya. Saya taruh sini powernya. Nah, ini udah nyala. Artinya di sini satu lubang yang ada di sana itu sudah bisa nyala. Terus saya juga menggunakan OPM di sini. Nah, di sini menggunakan OPM. Tujuannya untuk apa teman-teman OPM ini? Karena kadang itu di sini memang kelihatannya nyala. Di OPM itu ada rekamannya. Ternyata tidak bisa menggunakan internet. Oke, langsung akan kita praktekkan satu persatu. Dan kendala apa aja yang sering terjadi. Teman-teman semuanya, di sini akan saya colokkan terlebih dahulu. Ini satu ya. Nah, ini satu. Ini saya colokkan di sini. Jadi kita akan lihat di sini indikator ada FX, TX, terus FDX dan power di sini ada link ya. Nah, saya masukkan di sini. Jadi ini ada lubang ya di belakang ya teman-teman ya. Di lubang itu disesuaikan di lubang yang di sana. Nah, lubangnya di situ di atas. Dikonekkan ke atas. Nah, sudah nyala satu ini, artinya ini powernya udah nyala. Yang kedua, teman-teman semuanya, di sini saya udah siapkan satu kabel untuk mengidentifikasi apakah di sini nyala tidak juga alat ini, LAN-nya. 1, 2, 3, 4 nyala, artinya ini kabel internet yang ke sini ini sudah nyala. Jadi datanya sudah ada ke alat ini ya, ke router. Nah, tinggal satu di sini lubang di sini ini adalah untuk FO-nya. Ya. Nah, lubang ini teman-teman semuanya, ini kalau yang di ujung ini A, ujungnya di satunya A, media converter yang di sini teman-teman harus menggunakan yang B. Kita cek dulu ya, di sini menggunakan A atau B. Oh, ini A ya. Ini A ya teman-teman. Saya dari sini dilihat di belakangnya ya A. Ini nggak akan mungkin bisa nyala teman-teman semuanya kalau ujungnya satunya apa itu B. Nah, tapi kalau di sini di satunya itu adalah B, di sini A, nanti maka di sini akan nyala semuanya. Nah, kita cek dulu. Saya juga nggak ngecek sana itu A atau B. Kita cek. Ternyata tidak nyala teman-teman semuanya. Tidak nyala ya. Artinya kalau gitu yang satunya adalah B. Nah, gitu. Atau kita akan cek juga di sini lebih dekat aja lah. Nah, gini ya. Kita cari yang di sini, yang media converter yang ada di sini, yang B. Saya cari yang B. Oke. Teman-teman, ini yang B ya. Saya colokkan aja di sini. Saya agak berjauhan biar enak lah nanti natanya. Harus pas lubangnya. Nah, kalau pas lubangnya nanti juga akan nyala. Ini nyala ya. Ini powernya nyala. Di sini cuma tinggal satu. Saya siapkan teman-teman semuanya. Ini kabel FO-nya. Ini cukup panjang ya, sambil nanti teman-teman bisa ngopi melihat ini. Ini saya colokkan di sini. A ke B. Nah, nyala semuanya teman-teman. Jadi ini nyala. Jadi kendala pertama biasanya teman-teman itu di saat pertama kali beli itu harus satu paket A dan B. Nah, kadang teman-teman mungkin beli yang bijiannya A nggak bisa. A dengan B itu harus satu paket, atau di situ belinya mereknya berbeda, A sendiri 2, B-nya 2, nggak apa-apa. Yang penting di sini A dan B. Oke. Itu kendala pertama teman-teman semuanya. Kadang itu kita kelupaan
kelupaan bahwa satunya sisinya B, tapi dibelikan HTB-nya lagi B. Kendala yang pertama. Yang kedua, karena saya dulu awal-awal juga belajar ini kok bingung. Akhirnya setelah beberapa kali beli ternyata memang harus B ke A atau A ke B. Apakah ini boleh dibolak-balik? Boleh saja dibolak-balik, nggak masalah. Oke, selanjutnya ini sudah jelas bahwa di sini adalah nyala teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya akan ganti, saya colok, saya cabut ya, saya cabut colokannya, akan menggunakan ini adaptor. Nah, kendala yang kedua teman-teman, yang sering terjadi di saat teman-teman menggunakan media converter adalah switch adaptornya itu adalah sering bermasalah. Satu, biasanya kena lonjakan listrik. Dua, biasanya ada kena kayak induksi petir lah kayak gitu, kena alat ini, akhirnya ini juga rusak, alatnya juga rusak. Tapi yang paling sering itu ini yang rusak. Dan nanti kalau kondisinya ini adaptor ini rusak teman-teman semuanya, ini rusak ya, ini nggak akan mungkin nyala. Saya akan colokkan, ini saya ambil yang rusak teman-teman. Ya, ini saya colokkan ya di belakang sini ya, dan tidak nyala teman-teman. Kalau sudah tidak nyala semua kayak gini, minimal di sini kalau colokannya di sini dilepas semuanya ya, ini artinya powernya nggak nyala, adaptornya nggak ada yang bermasalah di adaptornya. Pertama kali teman-teman kalau di sini seperti ini, ganti dulu adaptornya. Saya akan pindah adaptornya. Saya akan ganti adaptor yang berfungsi teman-teman. Oke, saya colokkan teman-teman. Ini ya, saya colokkan ya. Sudah nyala. Terus di sini saya colokkan. Nyala juga. Satunya di sini. Oke, nyala semua teman-teman. Ini adalah kendala kedua. Di saat ini tidak bisa nyala sama sekali adalah permasalahannya ada di adaptornya. Ini nggak bisa nyala semuanya, adaptornya mati. Jadi teman-teman kalau seandainya HTP-nya di sini tidak bisa nyala sama sekali, ternyata di situ biasanya kendala adalah di adaptornya. Yang ketiga teman-teman yang sering terjadi, di sini di saat ada klip kayak gini ya, klip-klip gini ya, lampu ini indikatornya ini mati ini yang di LAN-nya saja. Ini kondisi ngancap kayak gini. Cuma di sini saya cabut misalnya. Nah, kondisi hanya nyala kayak gini. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 saja. TX-nya tidak nyala di sini kayak gini. Ini artinya teman-teman kabel LAN-nya itu yang bermasalah. Jadi kabel LAN-nya ini yang bermasalah teman-teman. Kabel LAN-nya itu ada masalah di kabel LAN-nya. Bisa jadi kabel LAN-nya putus, atau mungkin di situ kerimpingannya bermasalah, atau di situ kadang itu routernya sendiri ini kan terkoneksi dengan routernya bermasalah. Nggak bisa di port LAN-nya router itu bermasalah. Akhirnya warnanya hanya tinggal 3, 1, 2, 3. TX-nya nggak nyala. Itu permasalahan selanjutnya. Terus yang sering terjadi teman-teman semuanya di situ adalah yang FX-nya tidak nyala. Ini kan saya nyalakan lagi semuanya biar bisa nyala semua teman-teman ya. Ini biar bisa nyala semua. Ini nyalanya biar nanti komplit. Saya colokkan dulu. Santai ya teman-teman ya. Ini biar saya juga bikin videonya juga nyantai. Oke ya. Ini semuanya nyala teman-teman. Nah, nyalakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini tiba-tiba nanti akan mati satu teman-teman. Saya cabut ya. Atau di sini mungkin kena putus, atau di situ ketekuk dan semacamnya. Biasanya ini nggak nyala. Nah, FX-nya nggak nyala seperti ini. Lah ini biasanya satu, kabelnya itu putus. Yang kedua, kabelnya nggak putus tapi redamannya tinggi.
Nah, redamannya tinggi. Redamannya tinggi banget, akhirnya biasanya di atas 30 ini akan bermasalah teman-teman semuanya untuk koneksi internetnya. Saya colokkan lagi, jadi FX-nya tidak nyala. Sekarang nyala, saya cabut, tidak nyala. Ini artinya FX ini untuk kabel fiberoptiknya bermasalah. Oke, teman-teman semuanya, kendala yang sering terjadi teman-teman semuanya di sini, saya akan ambil di sini ada redamannya, ya, ada redamannya ya di sini ya, nah, ada redamannya, tapi ternyata di situ tidak bisa mengeluarkan internet. Karena apa? Portnya ini rusak. Saya ambil ya, ambil redamannya, ada min 10, nah min 10. Tapi ini tuh ada yang tidak bisa mengeluarkan internet. Yang kemarin saya bikin di video di Saldibox ya, teman-teman semuanya, ternyata di situ tidak bisa mengeluarkan internet. Sudah dicek semuanya dan itu akhirnya yang bermasalah adalah di ininya, apa itu, portnya ini bermasalah. Jadi portnya FO ini bermasalah teman-teman. Oke, saya ambil lagi, saya ambil aja yang rusak. Coba lagi nih ya. Mohon maaf ya kalau berantakan. Ini senggel santai teman-teman ya. Oke. Ini hanya casingnya aja ya. Ini yang gigabit tapi hanya casingnya aja. Dalamannya sudah saya ganti teman-teman. Teman-teman semuanya, ini bisa 100 komplit. Terus saya colokkan FO-nya. FO, terus di sini saya yang A-nya saya taruh sini. Oke, kita colokkan. Ada yang mungkin modelnya seperti ini teman-teman, tidak komplit semuanya ini. Ini tidak bisa dipakai teman-teman. Jadi ini rusak. Ada yang mungkin rusaknya seperti ini. Ini tidak bisa mengeluarkan internet. Jadi di sini tidak bisa mengeluarkan internet. Ya. Nah, modelnya seperti ini. Jangan dilihat ini 1100 ya. Ini boardnya sudah saya ganti teman-teman. Jadi boardnya sudah saya ganti. Terus ini boardnya yang 100 ya. Ini rusak. Jadi salah satu di sini kendalanya juga seperti ini. Ini kenapa dulu kena induksinya petir teman-teman. Jadi kelihatannya apa itu nyala saat itu, ternyata setelah sekian lama saya baru tahu ternyata nggak nyala optimal. Ada totalnya 6 harusnya, ternyata FDX-nya sama TX-nya nggak nyala. Di sini artinya portnya yang di sini bermasalah. Jadi portnya yang TX di sini, yang untuk FO-nya ini bermasalah, ya. Akhirnya di sini juga tidak bisa mengeluarkan ini, ya. Kalau di sini yang A-nya ini nyala, ini ya teman-teman ya, A-nya nyala, di sini nggak nyala, ya. Harusnya di sini dua-duanya nyala. Ini cuma nyala ini. Dan ini LAN-nya juga bermasalah. Port LAN-nya bermasalah, portnya ini juga bermasalah. Ini karena saat itu ada petir lah, lonjakan petir, kena petir. Padahal di sini nggak kena petir, hanya suaranya ketir yang bergelegar itu membuat ini bermasalah seperti ini. Ya. Jadi ini kendala yang sering terjadi seperti ini. Tiba-tiba kena petir, itu di sisi servernya nyala semuanya, ternyata di sisi kliennya nggak nyala. Yang terakhir teman-teman semuanya, yang sering terjadi ini tapi nggak ketahuan. Di sini posisinya kayak gini semuanya. Ini semuanya nyala, 6-nya nyala. Di sini apa itu posisi FO-nya juga nyala, posisi LAN-nya nyala. Jadi intinya semuanya 6-nya nyala. Dan itu ternyata di sampingnya, di posisi yang satunya ini juga nyala, cuma ini nggak nyala ya. Saya nyalakan aja lah biar nanti teman-teman tahu. Di sini satu lagi kabelan, saya tak ambil kabelan satu, bentar. Oke, saya ambil satu ya, kabelan.
ini sering terjadi dan saya dulu sempat bingung. Akhirnya, dan masih baru teman-teman. Oke. Oh, ini nggak nyala semua. Ini nyala. Bentar. Oh, ini rusak juga. Lihat teman-teman, ini ada kedip-kedip kayak gini. Ternyata ini rusak. Saya ambil nanti yang ini. Ini kendala lagi teman-teman. Kedipnya kayak gini. Ini tidak bisa mengeluarkan internet teman-teman. Jadi hanya kedip tapi 3, 1, 2, 3 di kabel lainnya. Kayak gini. Ini juga tidak bisa mengeluarkan internet. Saya ambil aja yang masih berfungsi teman-teman. Bentar, saya cari yang B. Karena saya itu yang paling banyak itu A. Jarang yang B biasanya. Kok nggak ada A ya? Oh, yang B kok yang A. Oke ya. Harus dipaskan teman-teman. Oke, saya pindah dulu. Oke, nyala semua teman-teman. Nah, kalau ada indikator kedip-kedip 2 kayak gini, kalau gitu ini tandanya internetnya jalan teman-teman. Nah, yang terjadi teman-teman, di saat di sini semuanya nyala, di sini ternyata tidak bisa mengeluarkan internet dari port lainnya sini. Ini juga mengeluarkan internet. Kalau gitu, yang terakhir kali ini adalah fix bermasalah adalah di sisi A atau B-nya itu ada yang bermasalah. Jadi harus diganti media converternya. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak sekali sebenarnya kendala-kendala yang mungkin itu sudah, kalau teman-teman sudah terbiasa, hanya itu tuh aja. Kendalanya banyak, cuma hanya itu tuh aja. Yang pertama tadi biasanya permasalahannya itu di kabelnya, di portnya, di sini port lainnya, di sini ada port FO-nya, kadang yang selanjutnya itu di powernya, terus yang selanjutnya biasanya di kayak apa itu, di boardnya sendiri kayak gitu. Jadi kendalanya hanya itu aja untuk di media converter. Oke teman-teman semuanya, ini videonya panjang banget. Mungkin kalau nggak tertata atau mungkin masih kurang penjelasannya, insya Allah nanti akan dibahas di video yang lain ya teman-teman. Nanti kalau terlalu panjang teman-teman nanti malah bingung. Nah gitu ya. Jadi kadang juga di saat teman-teman dicek redamannya, muncul redamannya ternyata tidak mengeluarkan internet, itu juga termasuk salah satu sering permasalahannya yang ada di HTB. Cukup sekian dari saya teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.